Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kami akan membawakan kisah sahabat Nabi, yaitu Nu'aiman bin Amr, yang membuat Rasulullah tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Simak video ini sampai akhir biar tidak ada kesalahpahaman. Nu'aiman adalah seorang sahabat Nabi yang merupakan penduduk Madinah dari kalangan kaum Ansor. Pada waktu perang Badar, dia turut berjihad bersama Rasulullah SAW. Di kalangan para sahabat, Nu'aiman terkenal sebagai sahabat yang suka bergurau, sehingga disabdakan baginda Nabi, Nu'aiman akan masuk surga sambil tertawa, karena dia suka membuatku tertawa. Bagaimana kisah sahabat Nabi Nu'aiman ini yang sering membuat Rasulullah tertawa? Mari kita simak. Tak bisa dipungkiri, kegembiraan itu mayoritas muncul dari senda gurau dan kelucuan atas tabiat atau perilaku atau kebiasaan seseorang, lewat kata maupun tingkah laku. Manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan perhatian dan respon dari orang lain. Selalu saja butuh keceriaan dari orang lain atau dari dirinya sendiri apabila ia memiliki kepekaan rasa atas humor. Dalam sejarah panjang tradisi Islam, kelucuan dan kekonyolan yang melahirkan tawa itu diketahui dimulai pada zaman dinasti Abbasiyah, ketika dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad, yaitu pada tahun 806 sampai 814 Masehi. Muncul nama Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakimi atau Abu Nawas. Kemudian diikuti oleh Nasruddin Hoja, seorang sufi satirikal zaman dinasti Seljuk yang hidup di abad ke-13 Masehi. Dua nama itu begitu melegenda, sehingga apabila seseorang suka membolak-balikkan logika normal lantas menjadi bahan tertawaan, kerap diidentikan dengan nama Abu Nawas atau Nasruddin Hoja. Mengapa dua nama itu begitu luar biasa dalam memainkan logika normal sehingga menjadi begitu lucunya? Karena mereka adalah para penyair atau sastrawan sufi yang cerdas dalam memaknai kehidupan dan penyelewengan atas kondisi sosial yang terjadi. Sebenarnya ada seorang yang lebih ekstrim membangun kelucuan dibanding dua nama di atas, dan dia hidup di zaman Rasulullah, bahkan amat sangat dekat dengan beliau. Rasulullah pun begitu cintanya kepada sahabat ini. Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah namanya. Lucunya mendekati begal dan bagi sebagian orang terkesan keterlaluan. Meski cerita Nu'aiman jarang dibicarakan dan diceritakan dibandingkan Abu Nawas, namun tidak sedikit buku dan kitab yang meriwayatkannya. Tidak ada tarikh yang menyatat secara tepat waktu Nu'aiman dilahirkan. Namun waktu meninggalnya diketahui pada tahun 652 Masehi. Nu'aiman adalah penduduk Madinah dari kaum Ansor
bergaris keturunan dari Bani An-Najjar dan satu umat Islam awal di Madinah. Pada saat Perang Badar, dia adalah Ashabul Badr dan turut berjihad bersama Rasulullah. Ia tidak hanya beraksi dalam Perang Badar, akan tetapi juga beraksi dalam Perang Uhud, Khandaq, dan perang utama lain. Ia selalu berada dekat dengan Rasulullah dengan sikap menghiburnya. Nu'aiman dikenal sebagai seorang yang berhati ringan, cepat menjawab bila ditanya dan suka sekali bergurau, serta mencairkan suasana termasuk ketika ada Rasulullah. Nu'aiman merupakan seorang yang pernah berkomitmen pada Rasulullah di Bai'at Aqobah II. Di luar perilakunya yang lucu dan konyol itu, Nu'aiman adalah seorang pemabuk berat dan alkoholik. Suatu ketika, karena geramnya pada Nu'aiman atas kebiasaan mabuknya itu, Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat untuk menangkap lalu memukulinya sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Kemudian ditangkaplah dia, lantas didera di hadapan banyak orang. Namun sungguh tak disangka, ternyata hal tersebut tidak membuat Nu'aiman menjadi cerah, namun justru makin melecehkan dengan tetap mabuk. Akhirnya Rasulullah merasa jengkel. Walau sahabat yang baik, tetapi kalau urusan hukum agama, pastilah tak ada maaf bagi siapapun, tak terkecuali Nu'aiman. Rasulullah pun memerintahkan untuk sekali lagi menangkap serta memukulinya dengan rotan. Beberapa kali hal itu terjadi, namun Nu'aiman masih juga mengulang perilakunya, hingga Rasulullah merasa jengkel lalu sempat mengancam, dan Rasulullah pun meyakinkan dengan tegas bahwa ia dianggap keluar dari Islam. Beliau berujar, jika Nu'aiman kembali meminum khamr, maka bunuhlah. Teriakan kemarahan Rasulullah itu pun terdengar sampai ke telinga seorang sahabat yang bernama Umair. Mendengar ucapan keras Rasulullah tersebut, Umair menjadi ikut marah dan mengumpat, "Laknatullah alaih, semoga Allah melaknatinya." Sungguh di luar dugaan ketika Umair dengan kemarahan itu, Rasulullah berada di dekatnya. Dengan kesabaran dan ketenangan, Rasulullah pun sesegera menepis emosi Umair dengan memegang bahunya sembari berkata, Jangan mengatakan seperti itu. Sungguhnya Nu'aiman adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga dosa besar seperti yang diperbuat oleh Nu'aiman tidak meletakkan seseorang di luar jamaah dan rahmat Allah. Meski tegas, Rasulullah masih menaruh harapan besar terhadap Nu'aiman untuk memperbaiki diri serta perbuatannya, terutama karena jasa dan pengorbanan masa lalunya sebagai veteran Perang Badar. Oleh karena itu, Nu'aiman bukanlah seorang yang suka menyembunyikan tindakannya. Justru malah lebih mudah dia untuk mengakui kesalahannya lalu memohon ampunan kepada Allah. Inilah yang selalu dia lakukan, sehingga selalu saja mendapat perhatian Rasulullah serta para sahabat yang setia menanti sekaligus menikmati ide kelucuannya. Ada beberapa perilaku Nu'aiman yang sungguh membuat setiap orang tertawa, baik itu sahabat, bahkan Rasulullah pun dikerjainya. Yang pertama yaitu
mentraktir wajib membayar. Alkisah, suatu malam menjelang subuh, Nuaiman mabuk berat dan tak mungkin pulang. Tepat di depan masjid, ia merebahkan badannya untuk sedikit menghilangkan kemabukannya. Ketika dia terbangun, hari telah siang. Maka Nuaiman merasa perutnya amat sangat lapar. Kebetulan saat dia menengok, tampak penjual makanan yang lewat di depan masjid tempat ia bersandar, dan tanpa pikir panjang, Nuaiman pun langsung mencegat penjual makanan tersebut. Tanpa sengaja, ekor matanya melihat Rasulullah sedang berada di dalam masjid. Nuaiman kemudian memesan 2 makanan, lalu mencari Rasulullah di dalam masjid dan mengajaknya makan. Keduanya pun makan hingga habis. Saat makanan telah habis, Rasulullah kemudian berdiri hendak masuk ke masjid, namun Nuaiman mencegatnya sembari berkata, "Mau kemana ya Rasulullah? Sepertinya tak ada beban. Habis makan kok enak saja ditinggal. Mau tidak bayar ya?" ucap Nuaiman dengan ringan. Rasulullah pun menjawab, "Kan yang memesan dan menawari makan bukannya kamu?" "Iya, memang betul ya Rasul, tetapi di mana-mana seorang raja atau pemimpin itu bukanlah melayani, mengayomi, dan mentraktir anak buahnya. Maka aku harus bayar untuk seorang Nabi Allah," kata Nuaiman. Melihat kelakuan Nuaiman, Rasulullah kemudian tersenyum dan merasa geli hatinya. Beliau pun mengeluarkan beberapa keping uang, kemudian membayar makanan tersebut. Kisah yang kedua yaitu hadiah madu untuk Rasul. Suatu hari tidak sengaja Nuaiman melihat seorang penjual madu yang kepanasan dan nampak sangat letih. Tampak dari cara berjalannya saat berkeliling menjajakan madunya. Nuaiman dengan segala akal jahilnya memanggil si penjual madu tadi. Terjadilah dialog di antara mereka, yang akhirnya Nuaiman menyuruh untuk mengantarkan madu ke kediaman Rasulullah SAW. Belum lagi si penjual madu itu melangkahkan kakinya menuju rumah Rasulullah, Nuaiman memberi pesan, "Nanti kamu minta juga uangnya ya." Si penjual madu pun menganggukkan kepalanya tanda setuju. Lantas dia pergi menghadap Rasulullah dengan membawa seguci madu, hadiah dari Nuaiman. Tentu saja Rasulullah senang bukan kepalang karena mendapat hadiah madu dari sahabatnya. Akan tetapi keriangan Rasulullah itu langsung berubah menjadi sebuah keterkejutan tatkala si penjual madu menyampaikan beberapa kalimat. "Ini madunya ya Rasulullah, harganya sekian dan belum dibayar," kata penjual madu. Rasulullah tersenyum simpul dan sadar telah dikerjai Nuaiman. Mau tidak mau, beliau mesti membayar madu tersebut. Jadilah Rasulullah mendapatkan hadiah madu yang luar biasa termasuk harganya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman. Beliau bertanya kepada sahabatnya itu, "Mengapa melakukan hal demikian?" "Aku ingin sekali memberikan hadiah kesukaanmu, yaitu madu ya Rasulullah. Sementara aku tidak memiliki uang sama sekali atau apa-apa. Terus kapan lagi aku akan dapat berbuat baik padamu?" jawab Nuaiman dengan ringan. Rasulullah pun tersenyum tanpa berkata apa-apa, sambil menepuk-nepuk bahu Nuaiman. Kisah yang ketiga yaitu kurma dan sakit mata. Terdengar kabar bahwa Nuaiman sedang sakit mata.
Rasulullah menengoknya. Kemudian apa yang sedang terjadi? Ternyata Nuaiman sedang asik makan kurma. Rasulullah pun menegurnya. "Hai Nuaiman, apa kamu tidak apa-apa makan kurma? Bukankah matamu sedang sakit?" Dengan santai dan tanpa beban, Nuaiman menjawab, "Oh, engkau bisa lihat sendiri ya Rasulullah. Bukankah aku mengunyah kurma ini dari bagian gigi yang searah dengan mataku yang tidak sakit?" Sambil nyengir merasakan sedikit rasa kesakitan. Konon jawaban tersebut membuat Rasulullah tertawa sampai membuka bibir hingga terlihat giginya. Kisah keempat yaitu Nuaiman menjual sahabat Nabi karena lapar. Entah ada ketertarikan apa atau mungkin butuh hiburan serta bahan untuk membangun humor yang tinggi di perjalanan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba-tiba mengajak Nuaiman untuk ikut berdagang ke negeri Syam. Selain itu ikut pula Suwaibid bin Harmalah yang bertugas membawa dan menjaga perbekalan mereka. Alasan Abu Bakar mengajak Suwaibid karena orangnya yang amanah dan istiqomah. Sebelum berangkat, Abu Bakar pun memohon izin kepada Rasulullah dan beliau pun diizinkan. Sesampainya di Syam, Abu Bakar mencari penginapan untuk bersama yang letaknya juga berdekatan dengan pasar, agar sekalian bisa berjualan barang dagangannya yang dibawanya. Saat Abu Bakar sedang pergi berniaga, datanglah Nuaiman dengan agak tergesa-gesa meminta kepada Suwaibid agar diberi makanan. "Suwaibid, perutku terasa perih dan lapar sekali. Beri aku sedikit makanan sebagai pengganjal," pinta Nuaiman. "Sabar kawan, ini makanan bukanlah milikku. Kita tunggu sampai Abu Bakar datang karena dia yang memiliki dan majikan kita saat ini," jawab Suwaibid. "Sepertinya perutku ini tak bisa diajak bersabar. Kalau aku mati, apa yang akan kau perbuat untukku?" Suwaibid diam namun berpikir dalam. "Barang-barang dan makanan ini bukanlah milikku. Sedangkan aku sebagai penjaga haruslah amanah. Lalu aku harus dan bisa berbuat apa? Coba menurutmu bagaimana?" "Bagaimana engkau ini? Aku bertanya malah kau jawab dengan pertanyaan pula." Nuaiman merasa jengkel terhadap jawaban dan kalimat-kalimat Suwaibid. Dalam kejengkelan hati yang seperti itu, Nuaiman ngedumel sambil mengancam dalam hati. "Jangan salahkan aku kalau aku membalasmu nanti," kata Nuaiman dalam hati. Maka pergilah Nuaiman menuju pasar yang banyak orang berkerumun. Sedang bertransaksi dagang, lantas dia menemui beberapa orang yang kelihatannya para saudagar kaya raya. "Wahai saudara-saudara, nampaknya kalian para pemilik dinar berlebihan, kelihatan dari kantong uangmu itu. Aku akan menawarkan sesuatu yang menarik dan sungguh membuat kalian pasti terpesona," sapa Nuaiman pada mereka. "Sesuatu yang mempesona macam apakah Tuan, sehingga Anda sungguh mampu membuat kami-kami ini begitu terhormat?" jawab para saudagar kaya itu. Aku punya seorang budak yang akan aku jual sangat murah, karena memang budakku sudah terlalu banyak di rumah. Betapa susah memelihara banyak budak, toh tidak menghasilkan apa-apa kecuali tenaganya. Lebih baik aku memelihara kambing atau unta yang faedahnya nampak lebih jelas." Kemudian Nuaiman melanjutkan kalimatnya. "Benarkah apa yang aku katakan pada kalian ini? Coba jawab." Dengan kompak mereka menjawab,
"Benar Tuan, benar." Nuaiman melanjutkan, "Bukan Tuan saja, tapi Nuaiman. Tuan Nuaiman itu namaku." Hahaha. Nuaiman menawarkan Suwaibid yang diakui sebagai budaknya dengan harga sangat murah. "Saudara-saudara, budakku ini selalu mengaku sebagai seorang yang merdeka. Dia selalu berkata begitu, dan itu adalah kebiasaannya," katanya sambil tertawa-tawa gembira. Yang ditawari setuju, lalu bersama Nuaiman mereka menuju ke tempat Suwaibid duduk menjaga barang-barang dan makanan. Nuaiman menunjuk kepadanya, lalu si pembeli pun langsung memerintahkan 2 anak buahnya untuk menangkap. Tentu saja Suwaibid berontak sambil mengatakan dirinya bukanlah seorang budak. Tapi si pembeli berkeras mengikatnya dan tak peduli dengan perkataannya. "Kami sudah paham sifatmu." Dan Suwaibid tetap ditarik dan dibawa paksa. Sementara Nuaiman kini telah memiliki banyak uang dari hasil penjualan Suwaibid sebagai budak. Dia belanja bermacam-macam makanan dan oleh-oleh tentu saja. Kemudian dia kembali ke penginapan. Beberapa saat setelah Nuaiman kembali ke penginapan, datanglah Abu Bakar. Nuaiman menawari makanan yang dibelinya dan beberapa oleh-oleh. Abu Bakar tidak begitu saja mengiyakan. Ada sedikit kecurigaan dalam hatinya. Dari mana Nuaiman mendapatkan banyak uang sehingga bisa membeli barang-barang dan makanan sebanyak itu? Abu Bakar pun mencicipi beberapa makanan sambil bertanya pada Nuaiman, "Ngomong-ngomong, kemana Suwaibid? Kok tidak kelihatan? Sedang istirahatkah dia?" Dengan tanpa ekspresi yang berarti, Nuaiman menjawab, "Sudah aku jual di pasar tadi." Betapa terkejutnya Abu Bakar, tanpa babi buba, ia langsung menarik tangan Nuaiman untuk menunjukkan lokasi pasar tempat Suwaibid dijual. Akhirnya masalah pun teratasi dengan Abu Bakar menebus Suwaibid, dan pulanglah kembali mereka ke Madinah. Sesampainya di Madinah, setelah beberapa hari berlalu, peristiwa tersebut pun diceritakan kepada Rasulullah. Betapa beliau tertawa terpingkal hingga gigi gerhamnya kelihatan. Karena cerita kocak dan sangat di luar nalar tersebut, Rasulullah hampir selalu menceritakan kejadian itu di setiap ada majelis besar yang diikuti gemuruh tawa hadirin. Nuaiman adalah seorang sahabat pembawa kegembiraan. Mungkin karena itu Rasulullah pernah berkata, nanti pada saatnya Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa, karena dia sering membuatku tertawa. Peristiwa lucu ini terjadi setahun sebelum wafatnya baginda Rasulullah SAW. Kisah selanjutnya, menyembelih unta milik tamu Rasulullah. Islam mulai berkembang, tersebar dan didengar sampai di luar Arab. Banyak para pemimpin negara atau pemimpin agama yang berusaha untuk mengorek lebih dalam pengetahuan tentang Islam. Hampir tiap hari kediaman Rasulullah tak pernah sepi dari kehadiran tamu-tamu asing dan tak kenal oleh para sahabat. Suatu saat Rasulullah kedatangan tamu yang merupakan delegasi dari berbagai negara dan sengaja datang untuk berdialog tentang Islam. Para tamu delegasi tersebut datang mengendarai unta karena zaman itu adalah kendaraan yang paling mahal dan mewah untuk dimiliki. Dengan ukuran yang sangat besar, gemuk dan sehat,
unta-unta itu diparkir di depan rumah Rasulullah dengan rapi. Di dekat tempat itu tampak beberapa sahabat sedang duduk menjaga unta yang sedang diparkir tersebut. Di antaranya adalah Sayyidina Hamzah. Beberapa saat kemudian lewatlah Nuaiman dengan santai. Hamzah pun menegurnya, "Hai Nuaiman, hendak kemana kamu? Kemarilah sebentar, aku mau bicara sedikit padamu." Nuaiman berjalan mendekati Hamzah sambil memberi seuntai kurma yang sudah sangat matang. Hamzah meneruskan kalimatnya, "Lebih enak daging unta daripada kurma ini menurutku. Dan bukankah sudah lama sekali kita tidak makan daging unta?" Tiba-tiba mata Nuaiman tertuju pada unta-unta yang sedang diparkir di sebelah rumah Rasulullah. "Unta siapa itu?" tanya Nuaiman pada Hamzah. "Tamu Rasulullah," jawab Hamzah singkat. Nuaiman pun ngelonyor pergi. Tentu saja dia langsung menyambut ide yang ada di otaknya. Unta tamu Rasulullah itu pun dia sembelih secara diam-diam. Lalu Nuaiman mendekati para sahabat yang masih duduk seperti keadaan semula. "Adakah di antara kalian yang masih tertarik dengan daging unta?" Sambil tangannya menunjuk pada unta yang paling besar dan gemuk, dan kepalanya sudah tergeletak di tanah setelah disembelih. Betapa terkejutnya para sahabat dengan kejadian tersebut. Mereka seolah terbungkam dan tak mampu untuk berbicara. Mata mereka saling berpandangan dan penuh dengan ketakutan apa yang bakal akan terjadi. Di antara tamu itu ada yang keluar dari dalam rumah. Kemudian betapa terkejut ketika melihat salah satu dari ontanya ada yang mati disembelih. Kemudian tamu tadi kembali masuk ke dalam rumah Rasulullah dan keluar lagi bersama Rasulullah. Belum lagi Rasulullah berucap sepatah kata pun, para sahabat sudah menjawab, "Nuaiman ya Rasulullah, Nuaiman yang melakukannya." Rasulullah pun memerintahkan pada beberapa sahabat untuk mengganti onta yang disembelih itu 2 kali lipat dan lebih bagus. Nuaiman sadar kalau akan dicari oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga dia lari untuk bersembunyi sampai keluar perbatasan kota Madinah. Sampailah dia di perbatasan kota dan melihat Al-Miqdad yang sedang membersihkan sumur rumahnya. Di dekat Al-Miqdad kemudian menyapa, "Bolehkah aku masuk ke dalam sumurmu? Ada apa sebenarnya yang terjadi sehingga engkau ingin masuk ke dalam sumurku, seolah hendak bersembunyi?" kata Al-Miqdad. Nuaiman lalu menceritakan kejadian sebenarnya dan alasannya bersembunyi. Al-Miqdad pun mengizinkan. Sebelum masuk ke dalam sumur, Nuaiman meminta Al-Miqdad berjanji agar tak memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaannya, termasuk jika Rasulullah mencarinya. Lantas Nuaiman segera masuk ke dalam sumur yang baru saja dibersihkan itu. Tak lama waktu berselang, muncullah Rasulullah bersama beberapa sahabat yang ikut mencari Nuaiman. Rombongan itu mendatangi Al-Miqdad untuk bertanya di mana keberadaan Nuaiman. Al-Miqdad merasa bingung karena sudah berjanji pada Nuaiman tak akan memberitahukan kepada siapapun, bahkan Nuaiman berada di dalam sumur. Namun Al-Miqdad merasa dilema karena yang datang dan bertanya adalah Rasulullah SAW. Sehingga mulut Al-Miqdad saat itu berkata bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan Nuaiman, sedangkan tangannya menunjuk ke arah sumur
yang ditutupi dengan pelepah daun kurma. Rasulullah menghampiri sumur itu dan membuka pelepah daun kurma yang ada di atasnya. Terlihatlah dari atas Nuaiman berada di dalam sumur itu. Akhirnya Nuaiman ditemukan oleh Rasulullah sendiri dan ia disuruh untuk keluar dari dalam sumur. Sesampainya di atas sumur, Rasul melihat Nuaiman penuh dengan debu. Lalu tangan Rasul membersihkan wajah Nuaiman. Rasulullah tidak marah sama sekali. Sambil tersenyum dan terus membersihkan wajah Nuaiman, "Kenapa kau sembelih unta tamu itu?" tanya Rasulullah padanya. Dijawablah oleh Nuaiman dengan seolah tanpa dosa, "Ya Rasulullah, jangan engkau tanyakan padaku persoalan ini, tapi tanyakan pada mereka yang mengajakmu mencariku." Rasulullah pun mencari sahabat yang sedang mencari Nuaiman. Dalam kesempatan yang seperti itu, Nuaiman kembali melarikan diri lagi. Ketika Rasulullah mengetahui kalau Nuaiman melarikan diri lagi, beliau bersama para sahabatnya hanya tersenyum-senyum saja. Kisah selanjutnya yaitu balas dendam salah orang. Mahrumah bin Naufal, seorang tua berusia 115 tahun dan disegani oleh penduduk Madinah. Suatu ketika ia berada di sekitar halaman masjid hendak buang air kecil, tapi karena dia buta maka tidak dapat menemukan kamar mandi atau toilet. Dari kejauhan, Nuaiman melihat Mahrumah yang nampak seperti kebingungan. Lalu didekatinya. "Kenapa engkau nampak kebingungan, wahai orang tua yang buta?" sapa Nuaiman. "Aku sedang mencari toilet untuk buang air kecil," jawabnya. Nuaiman pun menggandeng tangan orang buta itu dan mengantarkannya, tapi bukan ke toilet tempat buang air kecil, melainkan ke tengah-tengah masjid. "Kencinglah di sini saja, Pak Tua," ujar Nuaiman sembari menahan tawa lalu kabur. Mahrumah dengan tenang membuka celananya seolah di dalam toilet hendak akan kencing. Lalu semua jamaah yang ada di dalam masjid itu berteriak, "Ini masjid, kamu di dalam masjid!" Mahrumah kaget bukan kepala dan langsung menutup kembali celananya sambil menggerutu, "Celaka, siapa tadi yang mengantarku ke sini?" "Nuaiman," ujar salah satu jamaah sambil mengantarnya ke toilet. Peristiwa itu membuat Mahrumah menjadi marah besar karena merasa dipermalukan habis-habisan di hadapan banyak orang. Mahrumah yang buta itu tak tinggal diam sampai di situ. Dia ingin membalas dendam terhadap perlakuan Nuaiman padanya. "Kalau ketemu Nuaiman, aku ingin sekali memukul dengan tongkat ini," sambil mengumpat Mahrumah sangat marah. Kalimat berita pengancaman tadi tanpa sengaja sampai ke telinga Nuaiman. Dia tahu bahwa orang tua buta itu telah mengincarnya. Tapi dasar Nuaiman, dia tetap tenang saja, malah bersiap-siap menata perilaku jahilnya yang lain. Hari ketiga pun telah berlalu. Tanpa disengaja, Nuaiman kembali bertemu dengan Mahrumah si orang buta itu. Nuaiman dengan sigap menggandeng tangan Mahrumah, kemudian merubah suara dan gaya bicaranya. Sementara Mahrumah tak menyadari sama sekali bahwa yang menggandengnya itu adalah Nuaiman. "Aku dengar dari orang-orang, katanya kamu sedang mencari dan ingin bertemu Nuaiman ya?" tanya Nuaiman dengan nada pura-pura sebagai orang lain. Mahrumah pun mengencangkan genggaman tongkat di tangannya. "Betul, aku ingin memukulnya,"
karena sakit hati, jawabnya. Nuaiman menuntun si buta itu ke hadapan Khalifah Utsman bin Affan yang sedang khusyuk melaksanakan sholat. Lalu Mahrumah dijajarkan dengan Sayyidina Utsman. Di sebelahmu ini adalah si Nuaiman, bisik Nuaiman sambil mengarahkan kepada Sayyidina Utsman. Tanpa berkata apapun, dalam satu kedipan mata, Mahrumah sontak langsung mendaratkan tongkatnya ke punggung Sayyidina Utsman. Nuaiman segera bergegas kabur. Sayyidina Utsman bin Affan berteriak kesakitan hingga pingsan. Masjid pun geger lantaran sang Amirul Mukminin dipukul oleh seorang yang ternyata Mahrumah bin Naufal yang buta itu. Sekian itulah cerita kelucuan Nu'aiman bersama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Cerita tentang Nu'aiman memberitahu kita bahwa Nabi adalah pribadi yang ceria, suka tertawa, bercanda, dan tidak melulu bersikap resmi. Beliau juga biasa bersenda gurau dengan para sahabat dan istri-istrinya. Sayangnya, riwayat-riwayat tentang sisi manusiawi ini jarang diedarkan. Nabi dihadirkan sebagai sosok yang lurus, kaku, dan hanya suka memberikan perintah atau gemar melarang-larang saja. Sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, kita berhasrat meneladani secara penuh. Kita meninggalkan sesuatu yang dibenci Nabi dan berusaha menyukai apa saja yang disenangi. Tapi kita sering melupakan sikap lapang dada dan humorisnya. Jadilah kita sedikit-sedikit merasa dihina, dilecehkan, lalu murka. Senyum tawa tidak hanya membuat jiwa menjadi cerah dan perasaan lega. Beliau juga mengembalikan kita sebagai manusia. Cuma manusia yang bisa melakukannya. Dan kita sudah merasakan hari-hari ini. Kebahagiaan dan keceriaan makin mahal harganya. Itulah kisah sahabat Nabi yang suka bercanda kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.